Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Sejarah Sastra Indonesia, mari kita tetap semangat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sejarah sastra periode 1933-an atau yang dikenal dengan sastra Pujangga Baru. Kita mulai. Latar belakang munculnya sastra Pujangga Baru. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama yang menyangkut nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Pujangga Baru tidak terpisahkan dari tokoh-tokoh pemuda terpelajar pada masa itu. Ada Muhammad Yamin, Rustam Effendi, Sultan Takdir Ali Shahbana, Armin Pane, Sanusi Pane, J.E. Tatengkeng, dan Amir Hamzah. Pujangga Baru menjadi nama sebuah majalah yang terbit pada tahun 1933 yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Anda boleh membaca lagi ya. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis sebagai tonggak sastra modern Indonesia. Masa ini ada dua kelompok sastrawan Pujangga Baru, yaitu kelompok seni untuk seni yang dimotori oleh Sanusi Pane dan Tengku Amir Hamzah, kemudian kelompok seni untuk pembangunan masyarakat yang dimotori oleh Sultan Takdir Ali Shahbana, Armin Pane, dan Rustam Effendi. Coba Anda cari lagi referensi ini ya. Nah, tujuan dari sastra Pujangga Baru ini yang pertama, menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai dengan semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah, karena yang sebelumnya terpisah-pisah menulis di berbagai majalah Indonesia Baru, sehingga muncul angkatan Pujangga Baru ya. Pujangga Baru sebagai cerminan tujuannya menurut Ayip Rosidi, majalah kesusastraan dan bahasa serta kebudayaan umum. Nah, kemudian tujuan lainnya, pembawa semangat baru dalam kesusastraan, seni, kebudayaan, dan soal masyarakat umum. Dan pembimbing semangat baru yang dinamis untuk membentuk kebudayaan persatuan Indonesia. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri karya Pujangga Baru? Tentunya Anda juga sudah pernah membaca ya. Yang pertama, menceritakan pertentangan kehidupan masyarakat kota dan emansipasi wanita. Kemudian menonjolkan romantik idealisme, nasionalisme, individualisme, intelektualisme, dan materialisme. Kemudian melukiskan kehidupan masyarakat modern pada masa 1930-an, lalu dipengaruhi budaya asing yang cukup kuat, terutama negeri Belanda di sini ya. Untuk penerbitan masa Pujangga Baru, yang pertama pada tahun 1930 terbit majalah Timbul. Tahun 1930 hingga 1933. Mula-mula dalam bahasa Belanda. Kemudian pada tahun 1932 terbit juga edisi bahasa Indonesia dengan Sanusi Pane sebagai redakturnya. Pada 1932, Sultan Takdir Ali Shahbana yang ketika itu bekerja di Balai Pustaka mengadakan rubrik menuju kesusastraan baru dalam majalah Panji Pustaka. Baru pada 1933, Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Shahbana berhasil mendirikan majalah Pujangga Baru. Majalah Pujangga Baru ini sempat vakum ya dari tahun 1943 sampai 1947, sehingga penerbitannya sempat tertunda. Jadi terbit lagi dari 33 sampai 42, terbit laginya itu dari 1948 sampai 53. Majalah Pujangga Baru terbitan pertama dimulai dari Juli 1933 yang dipimpin oleh Armin Pane dan Sultan Takdir Ali Shahbana. Nah, kemudian pada terbitan nomor-nomor berikutnya yang menjadi pimpinan adalah Sultan Takdir Ali
lanjutkan dengan karya pada masa Pujangga Baru. Yang pertama adalah karya puisi pada masa Pujangga Baru. Siapakah para penulisnya? Ada Amir Hamzah dengan kumpulan sajak nyanyi sunyi tahun 1937 dan Buah Rindu tahun 1941. Kemudian ada Armin Pane dengan kumpulan sajak Jiwa Berjiwa tahun 1939 dan ada J. Eta Tengkeng dengan kumpulan sajak Rindu Dendam tahun 1934. Ada juga penulis drama ya pada masa Pujangga Baru ini, yaitu Sanusi Pane menulis Sandiakala Ning Majapahit tahun 1933 dan Manusia Baru tahun 1940. Kemudian ada Muhammad Yamin menulis drama Ken Arok dan Ken Dedes tahun 1934 ya diterbitkannya. Kemudian drama Air Langga tahun 1943. Armin Pane menulis Nyai Lenggang Kencana tahun 1936, kemudian Lukisan Masa tahun 1937. Lalu ada Sandiwara Jinak-Jinak Merpati tahun 1954. Masuk ke pembahasan menulis prosa ya. Para penulis prosa siapakah saja pada tahun 1933 ini? Ada Sultan Takdir Ali Sabana. Beliau merupakan pejuang gerakan Pujangga Baru ya, yang lahir di Natal pada tahun 1909. Kemudian 1929 menerbitkan romannya yang pertama berjudul Tak Putus di Rundung Malang ya, Tak Putus di Rundung Malang. Roman ini diterbitkan oleh Balai Pustaka. Takdir terkenal sebagai penulis esai dan sebagai pembina bahasa Indonesia. Ia disebut sebagai insinyur bahasa Indonesia atas inisiatif beliau melalui Pujangga Baru juga. Pada 1938 di Solo diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Karya-karya dari Sultan Takdir Ali Sabana yang lain ada Dian Tak Kunjung Padam ya. Novel ini menceritakan sikap sepasang pemuda-pemudi dalam menghadapi gelora cinta kaula muda yang dipisahkan golongan sosial ya, selebar Sungai Musi katanya. Pemuda itu bernama Yasin, seorang yatim berusia 20 tahun yang tinggal dengan ibunya. Nah, perempuannya ini bernama Molek ya. Anda boleh mencari lagi ya. Silakan Anda apresiasi dari karya Dian yang Tak Kunjung Padam. Kalau Tak Putus di Rundung Malang, ini adalah kisah dua orang anak bernama Mansur dan Lamina, kakak adik yang sejak kecil kehilangan ibu bapaknya, sehingga mereka hidup dalam kesulitan rasa. Untuk karya Sultan Takdir Ali Sabana berjudul Layar Terkembang, berkisah tentang dua gadis bersaudara, Tuti dan Maria ya. Tuti seorang guru yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Maria, adik Tuti, adalah seorang gadis periang dan lincah. Tuti aktif dalam pergerakan perempuan. Nah, ini sudah mengandung emansipasi ya. Ia merasa berkewajiban untuk membela kedudukan perempuan di mata laki-laki. Kemudian ada Anak Perawan di Sarang Penyamun. Ini mengisahkan perjalanan hidup seorang gadis bernama Sayu yang menjadi korban perampokan dan penculikan di tengah-tengah kelompok penyamun. Dikisahkan pertemuan Sayu dengan Medasi, seorang pemimpin penyamun ketika keluarga perawan itu dirampok oleh Medasi. Nah, ada juga Grota Azura begitu ya, dan Kalah dan Menang. Untuk Kalah dan Menang di sini mempertentangkan jiwa humanisme dalam bentuk seorang cendekiawan Swiss dengan jiwa Bushido Jepang dalam bentuk samurai. Meski di sini tidak seia dan tidak sekata ya. Anda boleh mencari lagi, membaca lagi ya, karena saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Untuk Grota Azura mengisahkan percintaan bekas seorang pemberontak dengan seorang wanita ahli seni Prancis di Pulau Capri yang permai dengan latar belakang krisis dunia modern serba ragam, politik, agama, seks, ekonomi, sampai Presiden Soeharto menghentikan
karya Armin Pane. Untuk karya prosa, Armin Pane ini menulis Belenggu misalnya ya. Armin Pane lahir di Muara Sikomi pada Agustus 1908 dan meninggal di Jakarta 1970. Gaya bahasa prosanya sangat bebas dari struktur bahasa Melayu, lebih banyak melukiskan gerak kejiwaan tokohnya daripada gerak lahirnya. Karena itu ia dianggap sebagai pendahulu angkatan sesudah perang. Paling tidak dianggap sebagai missing link ya antara para pengarang sebelum dan sesudah perang. Nah, ini karyanya Belenggu terbit pertama kali dalam majalah Pujangga Baru. Roman ini mendapat reaksi yang hebat, baik dari yang pro, ada yang kontra ya. Silakan Anda telusuri mengapa demikian ya untuk novel Belenggu ini. Kemudian ada Kisah Antara Manusia, ini kumpulan cerpen berisi 23 cerpen. Ada sebagian judul Pujaan Cinta gitu ya, yang diterbitkan di Panji Pustaka tahun 1932. Kemudian Sukma diterbitkan dalam majalah Pujangga Baru tahun 1934 dan 1935. Lalu Pertemuan Massa dalam Pujangga Baru juga tahun 1932. Ada juga Barang Tiada Berharga dalam Pujangga Baru nomor 4 tahun 1935 dan lain-lain ya. Keberhasilan cerpen Armin Pane terutama karena Armin Pane menulis dengan sungguh-sungguh begitu ya. Cerpennya itu memang lebih berhasil ditinjau dari segi bahasa sastra. Lalu cerpen-cerpennya dimuat dalam majalah Pujangga Baru. Kemudian cerpen berjudul Barang Tiada Berharga ini menjadi dasar roman Belenggu yang melukiskan kemelut masyarakat Indonesia pada tahun 30-an. Ada lagi cerpen Tujuan Hidup melukiskan kesepian hidup seorang gadis yang menjadi guru dan memilih bunuh diri. Lalu cerpen-cerpen Armin Pane ini juga banyak melukiskan kenyataan hidup sehari-hari pada zamannya. Nah, penulis berikutnya yang terkenal, penulis besar bernama Hamka. Beliau bernama asli Profesor Dr. Haji Abdul Karim. Berikutnya adalah penulis besar yang terkenal bernama Hamka. Beliau aslinya bernama Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah dengan gelar Datuk Indomo. Populer di Indonesia ya dengan nama pena Hamka. Beliau sebenarnya adalah seorang ulama besar dan sastrawan Indonesia. Berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Beliau lahir pada 17 Februari 1928 dan meninggal pada 24 Juli 1981. Prosa yang terkenal yang pertama adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah. Anda mungkin sudah pernah menonton filmnya ya. Filmnya dibuat menjadi film drama romantis yang dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Hani R. Saputra, dibintangi oleh Herjonot Ali dan Laudia Cynthia Bella. Novel ini mengisahkan percintaan Hamid dan Zainab yang saling jatuh cinta tetapi terpisah karena perbedaan latar belakang sosial. Zainab dihadapkan oleh permintaan ibunya agar menikah dengan pria yang telah dipilihkan. Nah, di akhir cerita Hamid memutuskan pergi ke Mekah, kemudian terus beribadah hingga meninggal di hadapan Ka'bah setelah mengetahui Zainab meninggal. Jadi secara garis besar ya, Anda boleh menelusuri kembali jika Anda lupa ceritanya. Silakan Anda baca kembali ya, boleh menonton filmnya dan boleh membaca novelnya. Untuk prosa yang terkenal juga dari karya Hamka adalah Tenggelamnya Kapal Panjang. Di sini mengisahkan Zainuddin adalah seorang keturunan Minang Makassar. Darah Minang dia dapat dari ayahnya, sedangkan ibunya seorang gadis Bugis. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Zainuddin berniat mengunjungi bokoknya. Melihat keinginan yang kuat, tak ada alasan bagi pembantunya Mak Bante untuk tidak memberikan izin.
Kemudian ada Anak Agung Panji Tisna ya, A.A. Panji Tisna. Nah, tulisan yang pertama Nirawit Ceti Penjual Orang. Nirawit Ceti Penjual Orang ini menyentil sejarah penjajahan Belanda. Tema Nirawit Ceti Penjual Orang bertalian dengan hukum karma atau karma pala ya. Kepercayaan yang dianut umat Hindu di situ, karma pala itu. Jadi di sini dihubungkan juga dengan kekacauan politik di Bali pada abad 17 hingga 19 ketika orang-orang Bali dijual kepada Belanda sebagai budak. Yon KS mengatakan bahwa novel itu ditulis ketika Panji Tisna dalam keadaan sedih, dia sakit hati dan bingung karena waktu itu ia difitnah oleh Belanda. Nah, dalam keadaan sedih itu bisa menghasilkan karya ternyata ya. Lalu ada lagi Sukreni Gadis Bali. Nah ini temanya berkaitan dengan hukum karma juga. Jika berbuat curang, orang itu akan dikurangi orang lain. Dalam Intisar Sejarah Sastra Indonesia karya Ayu Sosiwi dinyatakan bahwa novel ini melukiskan kehidupan masyarakat Bali yang keras dan kejam. Seorang ibu yang hanya mementingkan keuntungan materi yang akan diperolehnya secara tidak sadar telah menjual anak gadisnya sendiri. Kemudian ada Suman HS, beliau seorang penulis roman detektif. Nah, kepengarangannya muncul karena mendapat dorongan dari Muhammad Qasim, yaitu gurunya yang sering menceritakan pengalamannya dalam dunia. Suman HS mulai mengarang pada waktu tinggal di Siak, Indrapura tahun 1930-an. Ini merupakan masa jaya kepengarangannya ya. Karya-karyanya ada Kasih Tak Terlerai, kemudian ini dimunculkan tahun 1930 di Balai Pustaka. Kemudian Mencari Pencuri Anak Perawan, ini novel pada tahun 1932. Lalu Percobaan Setia, novel 32 juga diterbitkan Balai Pustaka. Kawan Bergelut diterbitkan oleh Balai Pustaka juga, dan ini sebagai kumpulan cerpen ya Kawan Bergelut ini. Lalu ada Tebusan Darah, ini novel pada 1939. Kemudian ada lagi penulis prosa dari kaum perempuan. Beliau adalah Ibu Saryamin Ismail. Menulis Kalau Tak Untung ya. Nah ini sering juga dikenal dengan Selasih begitu ya, nama penanya. Kalau Tak Untung mengisahkan hidup seorang perempuan muda bernama Rasmani. Ia berasal dari keluarga yang mementingkan pendidikan ketika masyarakat di sekitarnya masih menuruti aturan yang konservatif, terutama tentang hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Pertentangan dengan lingkungannya tersebut tidak menghalangi usaha Rasmani hingga mampu menjadi guru. Ia juga mencintai Masrul, seorang pemuda yang mendukung pula hak pendidikan untuk perempuan. Baik Rasmani maupun Masrul juga menentang aturan pernikahan sedara dan budaya Minangkabau. Nah ini emansipasi ya temanya. Karya-karya lain dari Kasih ini adalah Pengaruh Keadaan, kemudian Rangkaian Sastra, Panca Juara, dan Nakoda Lancar. Yang berikutnya penulis prosa perempuan yang kedua adalah Fatimah Hasan Delays. Nah ini ada judulnya Kehilangan Mustika. Novel ini menggambarkan pentingnya pendidikan dan peran publik perempuan dengan berusaha mencoba melawan budaya patriarki yang membatasi perempuan dalam tradisi pingitan. Hamidah sebagai tokoh utama melakukan perlawanan terhadap tradisi pingitan. Tradisi yang mengharuskan perempuan berumur 12 tahun harus tinggal di rumah sampai mendapat jodoh. Pada masa penjajahan Belanda berlaku adat istiadat feodal di kalangan kaum bangsawan menengah dan atas yang disebut dengan pingitan. Hamidah adalah perempuan di kampungnya yang berani melawan tradisi pingitan dan melakukan perlawanan dengan menempuh pendidikan di sekolah normal putri sampai menjadi guru. Nah ini kan emansipasi ya, melanjutkan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Jadi pada perempuan juga ada yang berjuang mengenai emansipasi ini melalui karya sastra. Nah, bagaimana dengan produktivitas cerpen pada masa 1933 sampai 1941? Nah, pada periode ini
ditemukan ya di data sekitar ada 384 judul cerpen yang dihasilkan oleh lebih dari 145 orang pengarang. Hamka di sini menempati urutan pertama. Jadi beliau adalah menulis cerpen terbanyak juga pada masa ini ya. Jadi pada periode ini menulis 32 cerpen. Lalu M. Qasim menulis 27 cerpen, maaf. Lalu Al-Hazmi menulis 26 cerpen. Lalu Suman HS juga menulis 16 cerpen. Amin Pane kemudian tulis Sultan Sati, masing-masing menulis 11 cerpen. Kemudian Dali menulis 10 cerpen. Sultan Takdir Ali Sabana menulis 9 cerpen. Oer Mandang dan Adam Huri masing-masing menulis 8 cerpen. Lalu Ahmad Datuk Majo Indo dan Amir Hamzah juga menulis 7 cerpen. Anda boleh mencari pada penulis lainnya ya. Nah, dari karya 1930-an ini, coba Anda apresiasi cerpen dari Sultan Takdir Ali Sabana yang berjudul Pendapatan Bersahaja Membawa Untung. Kita tonton dulu klip video cerpennya ya. Silakan. Nah, dari cerpen Pendapatan Bersahaja Membawa Untung tadi, silakan Anda apresiasi ya. Kemudian Anda telusuri dari cerpen itu hal-hal apa yang menarik, Anda kaitkan dengan ciri-ciri karya pada 1933. Apakah di situ ada pengaruh barat, misalnya pengaruh Eropa, kemudian tema yang menariknya seperti apa? Silakan Anda deskripsikan, cukup dalam 1 atau 2 paragraf saja, dan nanti
nanti Anda bagikan di forum diskusi ya. Nah, itu klik video cerpennya. Tapi nanti untuk naskah cerpennya akan saya berikan juga kepada Anda dalam bentuk PDF ya. Selain itu, Anda mohon untuk membaca lagi dari paparan 1923 ini dari rujukan Ensiklopedia Sastra Indonesia, boleh yang tercetak ya, karya Hasanuddin dan kawan-kawan, boleh juga dari daring yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian ada Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia Ayu Persidi, kemudian ada Sejarah Sastra Indonesia Modern Sawardi, dan ada Sastra Baru Indonesia 1 karya Absul, dan Pengantar Sejarah Sastra Indonesia karya Yudhoyono KS. Nah, di situ banyak juga penjelasan mengenai karya sastra periode 1933 atau yang kita kenal dengan sejarah. Demikian para mahasiswa penjelasan mengenai karya sastra Pujangga Baru. Mudah-mudahan Anda terangsang untuk membaca lagi dan menggali lagi, karena Ibu hanya menyampaikan garis besarnya saja. Terima kasih, selamat belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.